yang pemasaran kayak gini, apalagi kuliner kan lebih bagus untuk jurusan pemasaran. Nah, mengapa sih Bu yang di program bazar ini semua jurusan harus ikut? Tuh, tantangan tersendiri yang akan dihadapi SMK Negeri 1 Sampit ke depannya itu apa ya Bu? Orang EPL pun sebenarnya harus tahu sistem akuntansi itu seperti apa sih kalau dia bikin program akuntansi. Nggak boleh kalau jualan gitu. Jualan itu harus sabar. Kita nih setiap tahunnya ada yang pensiun. Ini tahun ini yang pensiun 3 nih. Halo semuanya, selamat datang di Bisa Podcast, bincang-bincang santai podcast SMK Negeri 1 Sampit. Dengan saya Salwa Rahmadani Ani dari kelas 12 Multimedia 2. Dan kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Ibu Kepala Sekolah kita tercinta, Ibu Lismayani. Kasih. Halo Ibu, gimana Halo kabarnya juga, hari ini? alhamdulillah baik. Sehat hari ini. Wis. Ya, hari ini kan acara puncak SMK Negeri 1 Sampit nih Bu. Nah, gimana nih tanggapan Ibu terkait acara hari ini? Acara hari ini kan acaranya SMK 1 ya. Acara puncak SMK 1 yang sudah berusia 55 tahun. Alhamdulillah ya, tanggapan Ibu sangat positif ya. Apa yang diapresiasi oleh guru dan siswa baik itu dalam persiapan maupun mengisi pentas seni, dan itu Ibu mengapresiasinya walaupun istilahnya tidak terlalu dikawal dengan guru, tapi siswa sudah sangat mandiri mempersiapkan dan antusias untuk mengisi acara di pentas seni maupun di bazar. Ya sangat. Tanggapannya sangat positif dan memberi apresiasi yang tinggi-tingginya untuk semua tenaga pendidikan dan juga untuk Sangat hebat ya Bu ya acara hari ini ya. Nah ya, kan SMK Negeri 1 Sampit sudah 55 tahun berdiri kan Bu ya. Nah, gimana ini pandangan Ibu terhadap SMK Negeri 1 Sampit? SMK Negeri 1 Sampit ini karena Ibu ini sudah bekerja mulai jadi guru juga di SMK 1 Sampit sejak tahun 90. Wah, lama juga ya Bu. Dari yang namanya SEMEA menjadi SMK. Jadi itu bagi Ibu SMK 1 Sampit ini jadi rumah kedua buat Ibu. Jadi guru-guru di sini menjadi keluarga Ibu. Karena sudah istilahnya Ibu sini sudah 20 tahun lebih mengabdi di SMK 1. Sebelum jadi kepala sekolah Ibu juga jadi guru. Tanggapan Ibu SMK 1 Sampit ini setelah 55 tahun, karena dari dulu Ibu melihat perjalanannya memang dari beberapa kepala sekolah itu alhamdulillah setiap tahun ke tahunnya itu perjalanan SMK 1 ini selalu positif. Siswa, jumlah ruang kelas, dan prestasi-prestasi yang diperoleh SMK 1 setiap tahunnya itu selalu ada. Masya Allah. Di SMK 1 mudah-mudahan di usianya yang lebih dari setengah abad ini bisa lebih berprestasi lagi, siapapun nanti kepala sekolahnya. Amin ya. Kita termasuk mengharapkan siswa-siswanya juga alumni-alumni di sini. Rencananya nanti ada reuni akbar. Mudah-mudahan nanti kalian melihat kakak-kakak kalian sudah jadi pejabat, ada yang sudah jadi profesor dan sebagainya, seperti itu. Dan alhamdulillah SMK 1 meluluskan siswa-siswa yang hebat. Wah, keren banget ya Bu SMK Negeri 1 Sampit ini. Nah, untuk acara HUT SMK Negeri 1 Sampit ini kan ada program bazar juga kan Bu. Nah, di program bazar ini kan kami berjualan. Nah, temanya kan tentang kuliner. Saya kan jurusan multimedia Bu. Nah, tapi yang menurut saya kan ya, yang pemasaran kayak gini, apalagi kuliner kan lebih bagus untuk jurusan pemasaran. Nah, mengapa sih Bu yang di program bazar ini semua jurusan harus ikut? Tuh. Kewirausahaan ya, entrepreneurship
itu tidak hanya dimiliki oleh anak-anak pemasaran. Jadi SMK bahkan SMA itu ada yang namanya kelas kewirausahaan. Jadi semua jurusan itu harus punya jiwa wirausaha karena SMK ini tujuannya lulus itu bisa berwirausaha dan tidak hanya bekerja di industri atau di instansi, tapi bisa membuka usaha sendiri dan bisa mungkin nanti jadi pimpinan sebuah perusahaan walaupun usaha itu usaha kuliner misalnya. Nah, mengapa multimedia juga diikutkan dalam Bajar, padahal Bajarnya adalah Bajar kuliner kan seperti itu ya. Iya. Nah ini kemarin itu kan idenya guru-guru kewirausahaan. Jadi mungkin setiap jurusan mungkin diajarkan tidak hanya mereka bisa di jurusannya masing-masing, mungkin memasarkan bagaimana dia memasarkan mungkin multimedia atau RPL-nya sebagai programming. Kenapa dia harus bikin jualan kan seperti itu. Nah mungkin kita guru-guru kewirausahaan hanya bisa menggambarkan kepada anak bahwa semua usaha bisa dijalani. Tidak hanya harus fokus ke program multimedianya. Mungkin kalau multimedia bisa dia juga memasarkan ya, bisa mendesain makanan, gambar makanan seperti apa supaya tampilannya bagus, bisa berjualan secara online kan seperti itu. Mungkin kalau RPL kenapa programming, mungkin dia bisa bikin program mungkin accounting-nya seperti apa, program penjualannya seperti apa supaya terkelola dengan baik. Jadi orang accounting pun, orang RPL pun sebenarnya harus tahu sistem akuntansi itu seperti apa sih. Kalau dia bikin program akuntansi, dia harus bisa seperti itu. Nah, orang RPL tuh memang kalau di jurusan itu RPL itu yang paling sulit. Jurusan IT gitu ya. Dia juga harus bisa memahami misalnya. Saya pesan ini ya, misalnya untuk bikinkan supaya kami tidak sulit membuat pembukuan kan seperti itu. Laporan keuangan. Nah, orang alurnya keuangan itu seperti apa? Kalau dijelaskan oleh orang akunting dia harus juga cepat paham. Multimedia juga multimedia. Kalau multimedia kan banyak kita ke desain, fotografi dan sebagainya macam spanduk seperti itu. Mungkin ya jiwa wirausahanya tuh yang bagaimana kita menggait pelanggan dan sebagainya. Walaupun ini hanya kuliner. Kemarin saya lihat malah anak-anak yang cowok-cowok itu kok hebat-hebat bikin makanan gitu. Hebat. Saya salah satu kemarin, dia bikin sosis gitu. Wah, pangganganmu kok baru beli Bu, kami beli Bu, kami berusaha sendiri beli. Jadi keuntunganmu banyak nggak? Lumayan Bu, gitu kan. Juga kemarin beli dan dia memasakkan dengan baik. Tapi ada juga anak yang bilang, Bu, borong Bu punya saya bilang. Nggak boleh kalau jualan gitu, jualan itu harus sabar. Bagaimana menggait pembeli satu-satu, nggak bisa kita tuh langsung drop naik ke atas. Jadi harus satu-satu dulu melangkah. Gitu. Mungkin nanti ke depannya bisa mungkin masukan dari kalian. Kami ingin misalnya multimedia Bajarnya ini, kami RPL Bajarnya ini. Tapi kadang anak-anak tuh memang saya lihat rata-rata kok pintar masak, pintar bikin dan saya tanggapi untuk Bajar tahun ini itu saya lihat lebih inovatif. Masakannya daripada tahun-tahun lalu tuh mungkin agak membosankan kali lihat. Tapi tahun ini tuh lebih anak-anak kok kreatif banget. Ada masakan ini dan rata-rata kayaknya berbeda dan enak-enak. Ibu kadang habis sehari itu bisa 100.000. Wah. Banyak jajan ya Bu ya. Banyak jajannya. Nah, Ibu ada nggak Bu kebijakan yang akan Ibu terapkan di SMK Negeri 1 Sampit ini atau ada program yang Ibu buat SMK Negeri 1 Sampit, Bu? Kalau program sih banyak. Program itu ada 8 standar kalau di sini. Ada standar kesiswaan, ada standar tenaga pendidikan, standar SAPRAS, standar pembiayaan dan sebagainya. Jadi program kepala sekolah itu sebenarnya banyak. Kalau standar program Ibu di kesiswaan ini, pingin Ibu itu siswa itu mengeluarkan dia nggak boleh malu mengeluarkan keterampilannya, hobinya. Makanya Ibu kalau ada lomba sekecil apapun yuk ikut yuk, menang nggak menang Ibu
nggak mikir gitu. Yang penting ikut biar anak itu merasa oh ternyata berjuang itu seperti ini. Oh ternyata lomba itu menghadapi tantangannya seperti ini. Nah itu di segi kesiswaan. Oh katanya ibu ini kenapa sih ngirim siswa terus lomba-lomba nanti waktunya habis nggak pernah menang juga bu gitu kan. Jadi saya jawab saya nggak minta menang tapi saya bilang anak itu kalau sering diajak lomba percaya dirinya itu baik. Kalau dia sudah punya percaya diri itu nanti di lapangan dia bertemu siapapun dia akan melihat orang dia akan terbiasa. Saya bilang SMK 1 lomba bagaimana kalian bisa menang sebenarnya di SMK 1 kalian datang dari pintu pagar SMK 1 aja kalian jalannya nunduk. Mana bisa gitu kan. Jadi alhamdulillah oh seperti itu ya. Jadi di sini pun saya pernah ibu nggak ada saldo nih keuangan kita. Nah itu programnya banyak ke kesiswaan. Jadi kesiswaan makanya saya banyak ekskul banyak apa hanya siswanya aja yang kadang mungkin nggak suka ekskul ini nggak suka gitu. Nah, seperti itu. Jadi program lain juga kedepannya banyak. Sebenarnya kalau program sarana prasarana itu perlu dana yang besar. Ibu hanya kadang bisa mengusulkan aja ke pemerintah, bagaimana kita bisa dapat bangunan seperti itu. Kalau program karena kita sekolah negeri, jadi kita bisa berjalan sendiri ya. Kita harus pamit dulu dengan pemerintah daerah dan mengikuti aturan juga dengan halnya guru. Penambahan guru dan sebagainya itu tidak bisa asal menambah, itu harus lapor ke pimpinan ibu yang di atas adalah kepala dinas. Jadi prosesnya juga panjang. Panjang banget ya. Program misalnya pengadaan alat praktek seperti ini, ya ibu kadang hanya dengan ketua-ketua jurusan kepala sekolah itu tidak bisa menguasai semuanya gitu. Itu ketua jurusan inginnya punya apa sih? Ingin punya podcast. Itu kan nggak bisa mikir. Saya bilang ketua jurusan itu adalah kepala sekolahnya juga. Dia yang tahu gimana mengelola jurusannya, mengelola prakteknya karena kepala sekolah itu hanya manajemen mengatur sekolah ini bagaimana bisa jalan dengan baik. Keren Bu, keren. Terima kasih. Nanti kalau perempuan harus, siapa tahu ada yang kepingin jadi guru, Sugeng jadi guru sudah. Nanti Pak Sugeng lagi jadi kepala sekolah gitu. Ya. Amin, amin. Amin. Nah Bu, untuk setiap orang kan pasti punya tantangan tersendiri. Tantangan tersendiri yang akan dihadapi SMK Negeri 1 Sampit ke depannya itu apa ya Bu tantangannya? Tantangannya gimana ya? Kalau tantangan itu selalu pasti ada. Iya, pasti ada. Kalau di sekolah ini karena kita harus mengikuti selalu kemajuannya, kemajuan teknologi, kemajuan zaman, aturan-aturan itu berubah, itu juga tantangan. Nah, kita harus cepat menyesuaikan. Nah, kita sini tantangannya adalah kita pastinya kekurangan guru. Nah, seharusnya di sini kan banyak guru masih guru honor ya. Jadi karena juga sekolah tua, guru kita ini setiap tahunnya ada yang pensiun. Ini tahun ini yang pensiun 3 nih. Wah, banyak juga ya Bu, ada 3 guru. Ada 3 guru. Nanti 2024 juga ada lagi guru yang mau pensiun. Jadi itu tantangan. Jadi kita juga mau merekrut guru honor juga kadang mikirin biaya gitu. Iya. Biayanya dari mana? Kalau dari orang tua siswa, SPP-nya cukup nggak sih bayar guru honor gitu. Nah, guru honor itu tidak ditanggung oleh pemerintah, karena biaya oleh sekolah. Guru negeri itu jarang, kalau dapat pun biasanya hanya beberapa orang gitu, jadi tidak bermusuh. Jadi tantangannya itu kalau misalnya untuk siswa, saya pikir siswa makin ke depan itu ya makin canggih kadang. Jadi tantangannya tuh guru harus bisa lebih dari anak-anak. Kalau enggak, duluan anak-anak lebih tahu teknologi. Iya, itu zaman sekarang kan zaman modern gitu Bu. Jadi guru juga harus kalau bisa ya tantangannya tuh kepala sekolah ya maaf dulu lah istilahnya gitu. Nah, dikirim mana pelatihan dan sebagainya. Mungkin itu juga salah satu program tantangan kepala sekolah. Bagaimana mempersiapkan guru-guru agar bisa menghadapi tantangan melaksanakan pendidikan. Nah, Ibu kan sebagai kepala sekolah SMK Negeri 1 Sampit yang memimpin banyak siswa, banyak guru. Pasti kan ada suka dukanya nih Bu. Nah, apa aja sih suka duka yang Ibu rasakan selama menjabat sebagai kepala sekolah di sini? Wow.
Suka dukanya banyak, tapi banyak sukanya sih. Punya siswa banyak ya, ribuan ya. Mungkin yang lulus juga tiap tahun banyak. Sukanya itu apa ya? Setiap kita kemanapun gitu ya, banyak banyak anak-anak kita, anak didik kita tuh yang ayo ibu gitu kan. Ibu masih ingat saya. Nah itu menyenangkan bagi ibu. Walaupun ibu mungkin namanya udah lupa gitu, wajahnya juga. Kalau yang perempuan biasanya wajahnya itu cepat ada perubahan, kalau yang laki-laki nggak terlalu gitu, tetap aja wajahnya gitu. Nah itu sukanya ya, sukanya itu banyak. Siswa juga seneng gitu. Kalau waktu pengarahan tuh banyak tuh ada rasa bahagia melihat, apalagi kalau berhasil siswa itu lulus berhasil bekerja itu luar biasa gitu. Kalau dukanya sih sedikit rasanya. Kalau dukanya tuh kadang kalau ada siswa kita yang gagal misalnya, eh, berhenti sekolah nggak lulus dan sebagainya, eh, itu juga ada rasa duka ya, rasa duka kok. Ibu sebagai kepala sekolah nih ada aja siswa ini yang belum berhasil gitu, karena belum berhasil kan, tapi nggak naik kelas atau nggak lulus gitu ya, atau diberhentikan dari sekolah ini, itu juga karena memberikan ini ya rasa duka ya, seperti nggak senang juga, bukan senang dia dikeluarkan bukan, tapi ya apa boleh buat ya, apa ya, melanggar peraturan. Iya. Nah, untuk guru dan TU juga lumayan banyak di sini, hampir 90 ya. Itu buat ibu banyak sukanya. Mereka seperti keluarga, seperti keluarga besar buat ibu gitu. Jadi karena ibu di sini juga apa ya, pendatang seperti ya. Ibu di sini kan datangnya waktu itu jangan, bukan asli orang sini. Tapi karena sudah lama di sini 20 tahun ya, guru dan TU inilah keluarga ibu. Jadi kalau misalnya ibu sakit, ibu ada kegiatan, itu mereka dengan seperti keluarga sendiri, ngumpul-ngumpul di rumah, memberi solusi dan sebagainya. Kalau dukanya ya untuk guru TU rasanya nggak ada deh. Dukanya cuman ya ibu nggak bisa memberi gaji yang layak buat mereka aja. Itu juga buat duka buat ibu. Kalau misalnya mereka sakit, kita belum bisa bantu lebih seperti itu. Nah itu duka buat ibu. Tapi untuk pekerjaan mereka sehari-hari ya, namanya manusia ya, guru dan sebagainya juga manusia, mungkin ada saatnya mereka lelah dan sebagainya, mungkin nggak masuk kerja dan sebagainya tanpa izin gitu ya, tanpa izin, mungkin lupa ngasih izin. Nah itu juga ada rasa mungkin duka lah sedikit gitu, tapi mungkin mereka kelupaan saja. Tapi alhamdulillah lebih banyak sukanya. Alhamdulillah. Lebih banyak sukanya, lebih banyak bahagianya. Ibu anggap sekolah ini jadi rumah kedua ibu. Nah, untuk setiap tahun ajaran baru, pastikan ada siswa SMP yang ingin masuki SMK Negeri 1 Sampit ini semakin banyak peminatnya. Nah, itu ada nggak Bu strategi agar anak-anak SMP yang baru lulus ini memiliki tujuan untuk masuk ke SMK Negeri 1 Sampit? Kalau strategi, kalau dari dulu sih SMK 1 Sampit ini untuk calon siswa baru ya, mungkin karena prestasi anak-anak itu sudah sering dilihat mereka, apakah proses school di luar dan sebagainya. Itu salah satu adalah strategi misalnya. Jadi kita nggak perlu promo ke sekolah-sekolah. Setiap tahun ajaran baru itu mereka dengan sendirinya, malah sebelum lulus, belum ujian SMP aja udah tanya, Bu kapan pendaftaran? Saya bilang lulus aja anakmu belum kan. Gak sabar. Gak sabar gitu. Jadi strateginya mungkin ya itu tadi, ada seperti kemarin orang-orang RPL workshop ya, anak SMP. Itu juga salah satu strategi. Kemudian kita ikut lomba-lomba, apa namanya, multimedia, sekolah punya akun media sosial yang bisa dilihat seperti itu. Juga guru-guru punya media sosial sendiri, temannya banyak. Juga itu salah satu strategi sekolah buat melihatkan ini loh sekolah kita. Nah seperti ulang tahun seperti ini,
ada juga alumni-alumni, kita ngundang orang tua siswa. Bahkan di sini ada yang dari kakeknya, Wow. mamanya, sampai anaknya itu sekolah di sini. Wah. Dan kan ada 3 generasi di sini. Waduh. Ada siapa yang di sini orang tuanya siswa ya? Emang kata, Bu, tidak hanya saya, Bu, Mama Ulun juga dulu sekolah sini. Dia ngantarkan anak. Jadi 3 generasi. Mungkin saking cintanya dengan SMK, Iya. ya itulah. Walaupun dibilang SMK itu penyumbang pengangguran terbesar. Itu analisa mungkin karena kalau setahun SMK ini lulus ya mungkin agak susah masih cari kerja. Tapi kalau SMA karena mereka kuliah itu kan tidak tercatat sebagai penyumbang pengangguran. Tapi karena anak SMK ini paling 10% yang kuliah, sebetulnya cuma tuh 20% rata-rata mereka bekerja. Tapi karena bekerjanya itu tidak lapor, makanya kemarin ada tracing study itu untuk mendata siswa yang sudah bekerja atau belum kuliah itu dari kementerian. Nah itu mungkin untuk mendata, oh ternyata lulusan ini sudah bekerja. Kalau dulu-dulu itu tidak terdata, jadi mereka bekerja di mana itu tidak terdata dengan baik. Jadi dianggap akhirnya SMK itu penyumbang pengangguran terbesar. Tapi sekarang saya juga sering membantah, sebenarnya kalau SMK itu penyumbang pengangguran terbesar, orang tua itu nggak bakalan mau menyekolahkan anaknya di SMK. Iya bener juga sih Bu ya. Ya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Ya. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Ibu, terima kasih nih. Menyenangkan ya hari ini, ulang tahun. Ada podcast seperti ini, mudah-mudahan ini awal yang baik ya. Awal yang baik, nanti siswa nggak usah, mungkin nanti bisa jadi apa ya, punya YouTube sendiri untuk menyiarkan seperti ini, bisa nanti jadi apa ya, Devanya multimedia gitu ya. Devanya multimedia mungkin nanti bisa ini seperti apa, bisa nggak dibisniskan dan seperti apa seperti itu. Wah, jadi konten YouTuber ya. Wah, keren. Jadi selamat buat multimedia juga. Mudah-mudahan ini selamat buat ketua jurusan baru Pak Thoyib. Kasih Ibu Heni ya. Ibu Heni pindah ke Palangkaraya jadi gantinya Pak Thoyib. Jadi mudah-mudahan Pak Thoyib bisa juga menjadikan multimedia bisa lebih baik. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi Bu.